Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi belajar bersama Bu Suci. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, materi apa ya yang kita pelajari hari ini? Ayo langsung saja kita simak materinya bersama-sama. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang peta. Nah, anak-anak masih ingat apa ya itu peta? Nah, peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Peta itu ada dua anak-anak, peta umum dan peta khusus. Nah, apa ya peta umum? Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Nah, contohnya ibu kota, kenampakan alam, dan kenampakan buatan. Sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus suatu daerah. Misalnya peta kepadatan penduduk, kemudian persebaran suku, peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, sekarang coba anak-anak amati peta ini ya. Nah, peta ini adalah contoh peta khusus anak-anak. Nah, peta ini adalah peta kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, coba anak-anak amati dengan teliti ya. Nah, ada yang warnanya merah, itu tandanya tingkat kepadatan penduduk itu sangat tinggi. Nah, coba anak-anak amati pulau-pulau yang lain ya. Nah, itu ada yang warnanya hijau, berarti tingkat kepadatan penduduknya tidak terlalu tinggi, atau juga dikatakan tingkat kepadatan penduduk itu rendah. Anak-anak amati itu ada peta persebaran suku di Indonesia. Nah, contohnya misalnya di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Baduy dari Banten, ada suku Sunda dari Jawa Barat. Nah, coba sekarang anak-anak amati misalnya ada di Pulau Papua. Nah, ada suku Asmat, ada suku Dani, dan seperti itulah anak-anak persebaran suku di Indonesia. Anak-anak buka buku tema 1 halaman 79. Nah, di situ anak-anak kerjakan dengan memasangkan gambar pulau dengan gambar suku yang ada di Indonesia. Nah, bisa ya anak-anak? Nah, sekarang coba anak-anak amati sekali lagi ya peta Indonesia. Nah, dari ribuan pulau di Indonesia itu memiliki kenampakan alam yang sangat beragam anak-anak. Nah, yang paling lengkap di dunia. Nah, kenampakan Indonesia itu contohnya Indonesia punya danau, Indonesia punya pantai, Indonesia punya gunung. Makanya Indonesia itu disebut sebagai kenampakan alam yang sangat lengkap di dunia. Faktor-faktor apa saja ya yang menyebabkan bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar? Yuk, sekarang kita simak materinya. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letaknya yang geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Yang keenam, beragamnya budaya sosial dan ekonomi.
Anak-anak, meskipun kita berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda adat istiadat, dan berbeda suku, tapi berperilaku kita dalam kehidupan sehari-hari harus mencerminkan dan berpedoman pada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Namun, di sekeliling kita, dalam kehidupan sehari-hari masih ada yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh-contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Lingkungan di sekolah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, contohnya memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, mencontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, dan mengejek teman. Lingkungan di rumah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, contohnya tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Lingkungan di masyarakat, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, contohnya tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Demikian pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa anak-anak? Ya, yang pertama kita sudah belajar peta, kemudian yang kedua kita sudah belajar faktor-faktor yang menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Kemudian yang ketiga adalah kita sudah belajar tentang sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya, dengan memakai masker jika berpergian, kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan selalu berjaga jarak. Nah, demikian belajar hari ini. Anak-anak harus selalu semangat ya. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.